Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nisa Febriani dari TK01 dengan NIM 1522018. Di sini saya akan meresensikan buku yang berjudul. Sebelum itu, yuk kita cari tahu identitas dari buku tersebut. Buku Sebening Air Mata Kayla ini mempunyai halaman sebanyak 344 halaman. Buku ini juga ditulis oleh seorang pemuda yang bernama Taufikur Rahman Azizi. Untuk penerbitnya sendiri, buku ini diterbitkan oleh penerbit yang bernama Dipa Press. Dan ini merupakan cetakan pertamanya pada tahun 2014. Dan untuk isinya sendiri adalah buku ini menceritakan tentang bagaimana pedihnya seorang anak kecil yang bernama Kayla yang harus berpisah dengan ayah kandungnya. Kayla dan ayahnya harus berpisah karena keadaan. Kakek dan nenek Kayla tidak setuju bila Kayla harus memiliki ayah yang tidak berkecukupan. Kakek dan neneknya Kayla takut bahwa Kayla tidak dapat dipenuhi kebutuhannya. Sehingga kakek dan nenek Kayla memutuskan untuk ayah dan ibu Kayla untuk berpisah. Padahal mereka saling mencintai. Namun ayah Kayla tidak tinggal diam. Ayah Kayla berusaha mencari nafkah yang banyak untuk Kayla dengan merantau dan tinggal di luar kota. Di sana ayahnya sangat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan Kayla. Namun sayangnya pada saat ayahnya bekerja keras, nenek dan kakek Kayla justru malah menjodohkan ibunya dengan pria yang lebih mapan. Alasannya agar Kayla dapat memenuhi kebutuhannya secara langsung dan tidak perlu menunggu. Ibu Kayla pun tidak bisa memberontak dan membantah. Ia menerima tawaran dari laki-laki itu dan menuruti keinginan dari orang tuanya. Disinilah puncak kesedihan dari Kayla dan ayah kandungnya. Kayla dan ayah kandungnya tidak boleh dipertemukan kembali, dikarenakan ia sudah memiliki ayah baru yang lebih mapan. Kakek neneknya mengatakan kepada ayahnya untuk jangan mengganggu Kayla lagi. Kayla sangat sedih dan murung karena Kayla sangat merindukan ayahnya. Sementara akses untuk bertemu ayahnya sangat ditutup dan tidak diperbolehkan. Namun, semua materi yang telah diberikan oleh ayah barunya tidak dapat menggantikan sosok peran dari ayah kandung Kayla. Kayla sangat merindukan ayahnya, namun sayangnya semesta tidak berkehendak terhadap Kayla. Kayla tidak dapat dipertemukan dengan ayahnya. Dan ibunya sendiri pun nikah dalam keadaan terpaksa karena harus memenuhi kebutuhan Kayla. Ibunya sendiri pun sedih karena dia masih mencintai ayah kandung dari Kayla. Sampai akhirnya ayah kandung dari Kayla menjadi seorang yang sukses dan kembali menjemput Kayla dan ibunya. Di sanalah hati dari kakek dan nenek Kayla terbuka sehingga membolehkan Kayla, ibu dan ayahnya untuk bersatu kembali. Selanjutnya kita cari tahu yuk kekurangan dan kelebihan dari novel tersebut. Kelebihan novel ini menurut saya adalah yang pertama, novel ini mengandung banyak nilai-nilai moral yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah kasih sayang tidak dapat digantikan dengan apapun. Yang kedua, novel ini juga mengandung nilai-nilai agamis sehingga dapat menambah wawasan bagi para pembaca. Dan yang ketiga, novel ini mempunyai bahasa yang mudah dipahami sehingga kita sebagai pembaca nyaman untuk membaca novel tersebut. Kekurangan novel ini menurut saya adalah yang pertama, di dalam novel ini terdapat beberapa kalimat yang tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang kedua, minimnya gambar atau ornamen-ornamen yang menghias pada lembar halaman sehingga membuat kesan bosan bagi para pembaca. Dan yang terakhir, terdapat beberapa kalimat yang salah penulisannya sehingga membuat pembaca kebingungan. Selanjutnya, yuk kita cari tahu kira-kira unsur intrinsik apa aja sih yang ada di dalam novel tersebut. Dan untuk unsur intrinsiknya di sini adalah yang pertama ada tema. Tema di sini adalah mengambil tema kerinduan dan taat beragama. Yang kedua terdapat tokoh. Tokohnya ada Kayla, ayah Kayla, kakek nenek Kayla, dan beberapa sahabat dari ayah Kayla. Yang
ketiga ada alurnya. Alur di sini merupakan alur gabungan, yaitu alur maju dan alur mundur. Yang keempat ada latar waktu. Latar waktunya dari pagi, siang, hingga malam hari. Dan yang kelima ada latar tempat. Latar tempatnya itu bertempatan di rumah Kayla, di rumah nenek kakek Kayla, dan di sudut ruang. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandangnya merupakan sudut pandang orang ketiga yang tahu tentang semuanya. Dan yang ketujuh ada gaya bahasa. Bahasa di sini adalah bahasa yang digunakan sehari-hari sehingga memudahkan para pembaca dalam membaca. Dan yang kedelapan ada amanat. Amanatnya adalah janganlah menilai seseorang dari hartanya, melainkan nilailah seseorang dari kepribadiannya. Setelah mengetahui unsur intrinsik dari novel Sebening Air Mata Kayla, berikut ini adalah unsur ekstrinsik dari novel Sebening Air Mata Kayla. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moralnya adalah jangan menilai orang dari harta atau penampilannya, melainkan dari kepribadiannya. Yang kedua ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan di sini terdapat dalam sikap ayah Kayla yang mendidik Kayla dengan sangat baik sehingga menjadi anak yang tidak pendendam ataupun pemarah. Dan yang ketiga adalah nilai sosial, yaitu untuk tidak memaksakan kehendak orang lain atau pilihan orang lain terhadap apa yang ia suka atau yang ia cintai. Demikian hasil resensi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.